Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara? Langsung baik. Kali ini saya membuat bakso dengan daging seluruhan 3 kilo ya guys. Jadi yang 1,5 kilo daging sapi, yang 1,5 kilo lagi daging ayam. Oke, ini bumbu-bumbunya saya buat dari rumah dulu, saya goreng dulu. Ada bawang putih ya, bawang putihnya 1 on, dan bakule juga ramah tamah ya. Semok, oke. Silahkan. Nah, setelah kita beli ayam filet tadi, lalu kita pergi ke tempat penggilingan. Kalian beli daging sapinya di sini. Jadi ngomong aja yang fresh gitu ya, masih fresh. Jadi ini ada, saya beli 1 kilo daging dan uratnya, maksudnya daging yang berurat setengah kilo, jadi 1,5 kilo ya guys. Semuanya jumlahnya 1,5 kilo dan ayamnya 1,5 kilo ya. Jangan lupa dicatat ya, selalu saya ingatin ini apa, dicacak-cacak dulu biar nanti gilingnya saat giling tuh mudah ya guys. Oke, sudah saya tinggal kita buat bumbunya. Nah, di sini maaf ya guys, nanti saya jelaskan setelah ini. Jadi ini saya juga malu, ini nyotingnya banyak orang ini karena ngantri habis korban kemarin itu banyak yang giling ya, daging korban ya. Jadinya rame mengantri. Nah, di sini bumbu-bumbunya itu komplit ya guys. Nanti saya jelaskan untuk bumbu-bumbunya ada apa aja, silakan disimak dan jangan di skip ya guys. Nah, jadi itu yang gantung-gantung itu bumbu-bumbu racikan bakso semua itu ya guys ya. Ada bumbu kuahnya juga itu. Nah, di sini kalian bisa milih nanti sesuai yang saya anjurkan. Kalau mau, kalau ingin bakso Anda tuh tidak gagal ya, tidak seperti cilok. Oke, silakan disimak. Jadi
Saya di sini tuh semua bumbu saya yang meracik sendiri ya guys ya, bukan dari penggilingnya, karena ya jelas berbeda-beda semua resep yang dibikin tukang bakso ya guys ya. Nah, untuk resep saya sendiri, saya yang meracik sendiri, dan silahkan Anda nanti menyimak apa saja bumbu yang saya tambahkan di sini ya. Sekarang giliran punya saya sedang digiling ya guys. Kita tunggu di luar saja sambil menikmati sebatang rokok ya guys ya. Kita tinggal saja ini, kita tunggu di luar. Nah, ini hasilnya, oh sangat bagus ini. Oke guys, dan ini tadi bumbu-bumbu yang saya tambahkan di tempat penggilingan ya. Jadi yang pertama ini ada ini tepung bakso premix si kenyal, dan ini penggunaannya itu 1 kilo daging sapi ya, 1 bungkus. Jadi kalau 3 kilo 3 bungkus, tapi saya pakainya dua bungkus saja karena ini sudah ada. Nah, STP ini buat 5 kilo. Kalau 1 bungkus ini 5 kilo. Jadi saya nggak pakai semua karena dagingnya itu cuma 3 kilo jumlahnya. Jadi saya separuhnya saja ya. Itu buat perhatian sama kalian semua. Jadi kalau bikin bumbu perlu diingat berapa campurannya ya. Jadi ditulis ini si kenyalnya 2 bungkus, ininya separuh. Kalau pakai takaran sendok ya kira-kira 1 sendok makan ya, untuk 3 kilo daging. Dan masako atau royco juga boleh, rasa sapi itu 3 bungkus, jadi 1 kilonya ya 1 bungkus, kalau 3 kilo ya 3 bungkus gitu ya. Dan ini ada pakai ini micin yang 2000-an, ini jangan ditaruh semua karena kan daging cuma 3 kilo, jadinya separuh saja ya, biar nanti nggak terlalu melekat di tenggorokan. Dan ada tambahan bawang merah goreng ini, jadi tadi kan penuh, jadi untuk 3 kilo ya saya tambahin sedikit, kiranya seginilah tadi, enggak semuanya, cuma biar tambah gurih saja. Dan juga ini tepungnya, kalau mau bikin yang enak buat konsumsi sendiri, 1 kilonya campuran tepungnya itu 1 on ya, kalau buat konsumsi sendiri. Tapi kalau untuk dijual lagi itu yang lumayan enak 2 on dalam 1 kilo dagingnya, 2 on. Jadi biar hasilnya lebih enak, jangan terlalu banyak-banyak campuran tepung. Oke guys, jadi kalian kalau mau bikin bakso harus dicatat dulu ya, karena di penggilingan itu biasanya yang belum pernah membuat bakso, kalau di penggilingan itu biasanya yang bikinin kan dipasrahkan sama penggilingnya. Itu resepnya itu jelas beda ya. Jadi kalau mau pakai resep saya harus ditulis dulu apa saja yang mau dibeli ya, nanti tinggal nunjuk beli ini, diracik sendiri dulu, baru dikasihkan ke tempat penggilingnya, suruh digiling gitu ya. Jadi dicatat dulu, saya tulis di deskripsi. Insya Allah kalau memang
tepat dan juga benar, ngikutin apa yang saya perintahkan, insya Allah akan menjadi bakso yang bagus ya. Baksonya kenyal, ada keresnya juga, pokoknya seperti rempela ati ya, gitu ya. Dan juga jangan lupa kalau giling usahakan semua daging itu jangan dari kulkas ya. Usahakan mencari daging yang masih anget. Ayam filetnya yang dada yang baru motong itu jangan sampai daging beku, itu nomor satu. Terus juga dalam penggunaan batu es tuh jangan terlalu lembek, nah tinggal ngomong saja jangan terlalu becek gitu ya. Nanti kalau seumpamanya adonannya itu terlalu becek, kalau dibuletin itu susah, diamkan saja dulu, dikipasin dulu, diamkan, taruh di wadah biar dia nanti mengeras sendiri. Nah, jadi jangan sampai menyesal ya. Kalau tidak mau menyesal, ikuti video ini, caranya seperti ini. Jadi ini adalah rahasia, namun mau buat apa untuk rahasia kalau ilmu tidak dibagikan ya. Jadi semakin ilmu dibagikan itu akan semakin tambah berkah guys. Nah itu tadi, silahkan disimak dan ditulis kembali kalau mau membuat. Jadi ditulis semua kebutuhannya apa saja yang belum ada di rumah, bumbu-bumbu yang belum ada di rumah ditulis, nanti dibeli di tempat penggilingan, nanti diracik sendiri sesuai dengan anjuran saya tadi ya. Kalau mau baksonya seperti ini ya. Oke, kali ini adonan yang tadi sudah siap untuk di bulet-buletin ya guys tuh. Jadi baksonya itu teksturnya itu sangat berserat sekali karena memang banyak dagingnya, tepungnya sedikit guys ya. Ingat, tepungnya tuh jangan terlalu banyak kalau mau membuat bakso yang enak. Kadang-kadang orang-orang itu mikirnya, wah kasih tepung yang banyak biar baksonya jadi banyak. Loh, bukannya jadi banyak malah jadi hancur. Nah, gitu ya. Jadi jangan salah kaprah, rasanya jadi nggak menjamin jadi enak, jadi kayak lembek gimana gitu ya, nggak enak. Tapi kalau udah sesuai seperti ini adonannya, nah itu bagus tuh, coba lihat tuh. Nah itu, ini seperti rempela ati, jadi dia itu gres gitu loh, udah kenyal, gres, gurih kan, enak banget. Itu ciri-cirinya kalau bakso banyak daging, baru dicelupin nggak lama langsung ngambang ya. Karena apa? Karena itu tepungnya sedikit gitu ya. Nah ini adonannya seperti ini, jangan terlalu lembek, jangan terlalu banyak es batu. Kalau dalam menggilingnya dikasih air es tuh jangan mau ya, pakai batu esnya aja sedikit gitu ya, karena kalau kebanyakan air nanti jadinya lembek banget ya guys ya. Kalau adonan lembek dibuletin, diplonyotin seperti ini juga susah, dia nggak mau bulet, jadinya gepeng-gepeng ya. Kalau ini kan enak, dia nggak jadi melempem lagi, jadi tetap bulat. Kalau udah bulat ya bulat ya gitu kan. Tuh, sangat mudah sekali untuk dibuletin. Oh ya guys, silahkan sampean kalau mau mencatat resepnya ada di deskripsi, silahkan diklik deskripsinya itu. Saya catat di situ, silahkan Anda salin atau dicatat. Dan
dipraktekin. Nanti kalau sudah dipraktekin dengan resep ini dan hasilnya sama, nah, silahkan Anda beri komen di kolom komentar ya guys ya. Oh ya guys, saya ingatkan kembali bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di like, dan jangan lupa di komentar. Dikomentarin ya guys ya. Oh ya guys, kalau dalam membulatin, dalam perebusannya jangan lupa sediakan batu es ya guys. Nah, batu esnya itu untuk apa gunanya? Nah, nanti setelah mengapung ini kita masukkan ke dalam air es guys. Ya, seperti ini nggih. Dimasukkan agar supaya suhu baksonya itu sama rata, jadi matangnya sama gitu ya. Ada yang mentah, ada yang matang, nggak kayak gitu. Jadinya nanti bisa matang semua dalam satu kali rebusan. Jadi ini perebusan pertama itu sampai mengambang. Nah, setelah mengambang kita masukkan ke dalam air es semua. Nah, setelah sudah selesai, baru kita rebus kembali sampai matang. Setelah sampai matang, baru kita tiriskan, kita angin-anginkan. Udah deh, udah jadi. Kalau mau makan tinggal direbus kembali, taruh dalam kuah. Nah, seperti itu. Oke guys, silahkan disimak video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua orang. Amin.
Dan akhirnya ini hasilnya ya, sangat-sangat bagus ya guys. Ini ya, seperti rempela sekali, gres sekali. Nah ini rasanya